Untungnya lebih gede kalau buka bal. Menurut pengalaman aku memang juga yang paling banyak keluar itu memang hoodie sih. Memang harus di reset ya, raminya kapan, reminya kapan ya. Itu outdoor ya. Harus paham dulu barangnya. Hoodie gitu. Harus tahu barangnya dulu ya. Dulu awal modal berapa sih? Modal 1.500.000. Bosku, balik lagi ke Gudang Bal Channel, tempatnya ngebahas start drifting, balbalan, kill-off, dan sebagainya. Kali ini kita datangan tamu dari Tangerang, Cikupa dengan Mas siapa? Saya Ucup, saya Imam. Mas Ucup dan Mas Imam. Mereka ini datang jauh-jauh dari Tangerang ke Bandung buat ambil bal apa? Bal jaket outdoor dari Big Bell 5-1. Jadi jaket outdoor itu ada yang full outdoor, ada jaket tipis. Dia mirip-mirip lah, tapi harganya beda jauh. Sekarang kita tanya sama Mas Imam dan Mas Ucup, kenapa ambilnya jaket outdoor? Karena pengalaman aja bang, ngerti jaket outdoor, ngerti jaket gunung, kita naik gunung. Terus kepikiran buat jaket outdoor gara-gara suka naik gunung aja sih. Karena memang banyak ya jaket outdoor itu brand-brandnya ya. Berarti konsumennya itu sebenarnya kebanyakan orang-orang yang naik gunung dong ya? Iya. Kalian jualnya gimana? Saya jual di TikTok. Kalau offline nggak punya? Offline belum sih, rencana insya Allah ada. Wah, mau buka toko ya? Iya. Berarti memang zaman sekarang tuh gampang banget loh jualan thrifting. Kalian tuh tinggal modal HP, modal akun, bisa jualan thrifting. Ini sekarang bal keberapa buka? Alhamdulillah bal kedua. Berarti memang udah banyak ya jualannya. Berarti belum lama mulainya ya? Jalan 1 tahun. 1 tahun bulan ini Mei. Belum buka bal? Biasanya borongan. Oh, borongan, booking ya? Biasanya nyari satu akun yang lain. Oh, nggak nyari ke Pasar Senen gitu, ke Gede Bage gitu, termasuk juga. Berarti pernah ngubek-ngubek gitu, ngubek-ngubek toko yang brand dibeli gitu, brand dibeli. Nah, menarik nih. Pikiran kan sebenarnya kalau kita borongan itu kan lebih aman lah, ibaratnya kalau di Bali itu nggak semuanya brand, bukan nggak semuanya brand, tapi brand yang terkenal itu nggak semuanya. Jadi semuanya tuh ada brand, tapi nggak semuanya brand yang terkenal itu yang bisa dijual mahal. Tapi kan kalau nggak brand itu kan main sulit kan jualnya kan. Iya. Kenapa dulu dari awalnya borongan, dari awalnya beli yang brand aja, booking itu kalau bahasa kerennya, nge-thrift bisa, itu namanya nge-thrift, bahasa Inggris nge-thrift kan harta karun ya. Iya. Kenapa? Tuh dari ngambilin satu-satu sampai dibeli bal itu kenapa? Kan lebih gampang kalau misalnya kita beli satu-satu. Pengen coba hal baru aja sih. Terus pada udah mulai capek ya, muter-muter pasar, ngumpuk-ngumpuk pasar. Buat memilihnya itu waktu yang terbuang lebih banyak. Jadi paksain beli bal. Iya, jadi kalau waktu habis tenaga kalau ngambilin satu-satu, harganya ini sebenarnya nggak diceritain nih. Untungnya lebih gede kalau buka bal. Jadi memang perlu keberanian sih buka bal itu. Harus yang mereknya berani pede jual mahal, yang mereknya kurang terkenal harus berani jual murah, dan harus berani ngobrol ya. Itu berdasarkan pengalaman mas-mas tuh, merek apa yang paling dicari, yang paling sering dijual, yang paling banyak brandnya yang dapet, dan paling gampang ngejualnya? Itu North Face sih. North Face ya. Jualnya juga lebih mudah jual. Tapi kalau yang brand bawahnya lagi kayak Kolping, Eider, Neva, Paling banyak dapatnya juga. Kalau Uniqlo nggak ada jaket outdoor ya? Uniqlo ada, cuman susah deh dapatnya. Uniqlo Block Tag. Oh, ada juga ya? Ada. Kalau di bal yang lain itu kan kita anggaplah kaos lah ya. Kaos itu paling banyak brand Uniqlo dapatnya. Itu di semua bal rata-rata Uniqlo biasanya yang mendominasi ya. Terus dulu awalnya jualan thrift, susah nggak? Mulainya nih buat bosku-bosku sekalian, awalnya memutuskan untuk jualan thrift, pertama kali jualan susah nggak sih? Pertama kali jualan susahnya, satu nyari barangnya susah karena kita belum tahu pasar kan ya. Yang kedua, kalau di online ada depan kameranya. Waktu sih berbulan-bulan lumayan. Tapi padahal kan bisa nampakin muka kan, cuman nge-shoot barang doang itu. Iya. Kurang ya? Kurang, takut penontonnya nggak percaya lah, nggak Oh trust, iya gitu. Menjaga benar, kepercayaan penonton, pembeli juga. Berarti awal bikin akun tuh konten dulu. Belum bikin akun sempet coba ngonten. Iya. Sampai bisa nge-lab. Belum jualan outdoor itu ngonten pengalaman naik gunung. Naik gunung dulu terus beli ya? Ya. Terus beli bosan jual, ternyata laku. Gitu Brand apa yang pertama kali beli thrifting? Pertama kali beli Epa. Nah itu bosku. Jadi dari awalnya hobi, beli sendiri buat pakai sendiri, malah jadi jualan, dapat duit kan. Jadi memang gampang lah, bukan gampang sih sebenarnya. Jadi memang kalau kita iseng-iseng dari hobi bisa jadi cuan ya. Penting penuh dengan keberanian sih. Rencananya nih, kalau udah laris lah tiket outdoornya, pengen nyoba item lain nggak? Ada rencana sih, pengen coba ke Dia. Nah aku lupa nanya, akunnya apa? akun
BAM Style. BAM Style, nanti ada di link ya. Coba kalian cek, siapa tahu ada barang kalian yang suka. Terutama yang naik-naik gunung tuh. Bos Imam dan Ucup, coba dicek perjalanan bos-bos ini jualan thrifting. Terus kita balik lagi. Habis ini mau hoodie atau crew neck. Hoodie itu kan yang kupluk nih. Kalau yang crew neck yang ini. Mau nyoba ke hoodie sih. Nah itu sebenarnya memang main brand sih. Itu hoodie itu lebih banyak nih, lebih luas pasarnya ya. Lebih luas pasarnya kalau ke hoodie. Lihat-lihat di Instagram sih kayaknya pengen ke hoodie, cuman hoodie-nya hoodie Reebok gitu. Jadi memang di Bali ini menurut pengalaman aku memang juga yang paling banyak keluar itu memang hoodie sih. Karena hoodie itu barang cowok bisa dipakai cewek, barang cewek juga bisa dipakai cowok, sama ukurannya pas, semuanya bisa beli, terus semua kalangan. Mau dari remaja, anak kuliahan, kerja, sampai ke orang tua juga masih pakai hoodie. Hoodie sama crew neck tuh kalau dari Bal, hoodie sama crew neck itu memang yang paling laris sih. Kalian kalau memang mau nyari aman, pengen jualan yang gampang ya memang pakainya hoodie sama crew neck jualannya. Nanti dia udah ini belum kebayang belum mau ngambil hoodie Bal apa? Gambar-gambaran sih, justru belum tahu bal-balnya hoodie. Nah, ini nih, kalau misalkan mau nyoba item baru itu nanti booking apa langsung Bal? Kayaknya mending satuan dulu kalau misalnya gitu. Buat ngetes Ya, pasar satuan dulu. Beli satuan dulu ya. Kalau udah yakin kebal boleh sih. Hoodie itu yang paling laris katanya sih yang karakter ya, karakter. Nah, yang laris tuh biasanya yang ada karakter. Itu perhoodian lah. Hoodie tetap jualannya online ya. Tetap online dulu. Kalau offline rencananya mau gimana jualannya? Buka toko kah, pasar minggu kah, atau pakai mobil kah? Rencana buka toko. Buka toko ya? Iya. Ini sih rencana kalau buka toko pengen ikut sama toko luar negeri konsepnya. Oh, iya. Yang sekaligus langsung besar. Ini enggak dari lokasinya yang deket ini ya, apa yang deket kampus ya? Ada kampus apa di dekat sana? Sana ada Esa Unggul, ada kampus Esa Unggul. Berarti yang beli ini, yang beli jaket outdoor itu banyak kan anak muda atau anak kuliahan atau SMA? Anak muda sama anak yang kuliah-kuliah biasanya. Mapala. Nah, jaket outdoornya mulai dari berapa nih? Harga jaket outdoor mulai dari 150 aja. Nah, 150.000 tergantung brand yang pengen kalian pilih tuh. Itu ya. Apa? Kalau ada minus biasanya apa aja sih minusnya? Minus jaket outdoor kayak hole, terus kalau di bahasa jaket outdoor ketombe itu anti airnya rontok. Jadi sebenarnya jaket outdoor itu banyak anti air ya? Banyak anti air. Berarti emang nggak masuk airnya? Nggak masuk. Dia nahan air soalnya. Panas nggak tapi pakainya? Enggak sih. Ini bisa anti air gitu ya? Kalau nge-live berapa lama sekali nge-live? Paling 1 jam. Hari bisa berapa kali live? Hari 2 kali. Sehari 2 kali biasanya di jam berapa? Jam 3 subuh. Jam 3 subuh sama jam 7 pagi. Jam 7 pagi? Iya. Oh, anti mainstream gini ya? Iya dong. Jadi Emang kalangan kelawar sebenarnya. emang rame jam segitu ya? Outdoor rame jam segitu. Pernah nggak nyoba di jam kayak sore atau maghrib atau jam 8 malam? Pernah nyoba sore malah nggak ada. Sore nggak ada? Penontonnya malah nggak naik. Habis maghrib itu jam 7, jam 8 pas rame yang malam. Emang harus di reset ya, ramenya kapan ya. Itu outdoor ya. Ngelanjut ya mulai jam 3, 7 gas lagi ya. Kerjanya di rumah, paling sejam 2 jam, cuan tuh. Saya yakin bos-bos di depan saya ini dapat duitnya lebih lah dari UMR. Jadi kalau kalian kayak jadi sampingan ya, orang-orang kerja, pulang kerja terus nge-lab. Ini justru sampingan. Saya sampingan. Kerja utama di pasar sih. Oh, di pasar. jadi sambil kerja juga? Sambil kerja juga. Itu pulang kerja jam 3 subuh, lanjut nge-lab. Wah, ini pekerja keras banget ini. Calon-calon bos-bos sukses. Amin. Berarti memang sampingan kalau jadi utama. Kalau udah nge-live-nya pakai orang, tokonya dijaga sama orang, udahlah. Bah, itu udah enak banget autopilot. Memang hidup itu perjuangan ya. Kalau kalian berani aja. Berarti nanti kalau misalkan lifting di jalan, berarti dilepas ya kerjanya? Jangan dilepas. Wah. Yang ini jangan dilepas yang ini. Harus dipantau terus ini. Jadi memang ngiseng membawa berkah ya. Akhir tips dan trik nih buat bosku-bosku yang pengen memulai thrifting. Apa sih saran yang bisa dikasih ke penonton Gudang Bal? Apa saran buat pertama kali jualan thrifting tuh tipsnya apa sih? Buat pertama kali pastinya kalian harus tahu pasar kalian dulu ya. Kayak misal diri dia tahu tentang hoodie, harus paham dulu fokus barangnya. ke hoodie gitu. Harus tahu barangnya dulu ya. Kalau nggak mulai dari yang seneng ya. Mulai dari hobinya dulu. Tes pasar sih, yang penting konsisten aja dulu. Sama buat thrifting yang penting suka sama apa yang kita jual. Ya, saya kan jaket outdoor, saya karena suka naik gunung jual jaket outdoor. Iya. Jadi
Buat ngedaleminnya juga lebih enak. Ngejelasin ke penontonnya juga lebih gampang, kayak Karena misal ngerti ya. bahan goretek ini buat apa gitu. Wah, kalau kita udah bicara bahan, udah bicara teknis, panjang lagi ini sampai besok pagi ya bahan-bahan itu mah. Kalau mau buka bal, silahkan buka bal. Yang penting yakin aja dulu. Kalau memang mau cari aman, mungkin beli satuan aja dulu Beli ya. satuan dulu ya. Ya, sebulan 2 bulan lah. Yang penting udah pede lab-nya, terus udah dapet buat nge-lab-nya, belinya udah ada juga. Kalau misalkan yang belum tahu pengen jualan di mana, tips dan triknya jualan di TikTok apa tuh? Pertama kali apa yang harus dilakuin? Pertama bikin akun. Terus kalau pengen pakai keranjang kuning, bikin TikTok sellernya biar bisa live kan itu. Kalau udah daftar TikTok seller, kita walaupun nggak punya followers bisa misalnya. Cuma belajar ngomong aja dulu sih depan kamera. Nah tuh, gimana tuh belajar ngomong tuh? Coba aja, gas aja terus saya pede-pede aja ya. Iya. Berani aja udah ngomong aja sendiri. Anda bercanda sama penonton. Oke. Jadi memang kalau bosku-bosku mau nyoba jualan thrifting jangan ragu lah. Dulu awal modal berapa sih? Modal 1.500.000. Modal 1.500.000 sudah bisa jualan thrifting. Kalau belum bisa beli bal, beli aja dulu satuan. Dulu beli satuannya di mana? Beli satuan online. Oh, online ya. Online. Campur. Ada yang online, ada yang nyari ke pasar. Biasanya nyari ke pasar Senen. Kalau offline nyari ke pasar Senen, ke store-store yang ada. Kalau online beli di mana? Online nyari di akun TikTok, di Pilop aplikasi ada. Oh, ada Rosel. aplikasinya sekarang? Iya. Oh, Di Shopee juga ada dia. baru tahu saya. kuning. Kalau online Rosel ada, Pilop ada. Pre-love itu pre-love apa? Aplikasi Namanya pre-love. Iya. Baru tahu saya. Itu informasi buat bosku kalau mau nyari satuan tuh, bisa di situ tuh. Bisa juga di ini, pasar-pasarnya kok yang jual. Sekitar kalian tuh pasti banyak yang jual thrifting, tinggal kalian pilih mau beli apa, jual apa, tinggal yakin aja. Oke bosku, terima kasih kepada Bos Imam dan Bos Ucup udah berbagi informasi dan berbagi pengalaman. Semoga bosku sekalian terinspirasi, siapa tahu mau nyoba jualan thrifting, bisa jadi kayak bos-bos saya di sebelah ini. Terima kasih Bos Imam dan Bos Ucup, semoga sukses dan bal yang baru dibeli langsung cepet habis lagi. Amin. Ntar kita balik lagi ke sini. Wah mantap, thank you Lumayan. bosku. Udang bal, mantap. Mancing mana ya, no? Bye.